Di lereng Bukit Kencana, terbentang luas sebuah desa kecil yang diberkati dengan kebun buah-buahan yang subur, terutama pohon jambu air yang manis dan renyah. Di desa itu, hiduplah seekor musang yang dijuluki Musang Cerdik. Julukan itu diberikan bukan tanpa alasan, sebab ia memang dikenal sangat pandai dan cepat dalam berpikir. Musang cerdik bisa memecahkan teka-teki, membuat jebakan sederhana untuk menangkap ikan, dan selalu punya 1000 cara untuk menghindari masalah. Sayangnya, kecerdikan musang cerdik tidak diarahkan pada hal-hal baik. Ia justru menggunakan otaknya untuk mencari jalan pintas. Musang cerdik memiliki kebiasaan buruk yang meresahkan seluruh desa. Ia suka mencuri buah-buahan, terutama jambu air milik Pak Tani yang terkenal paling lezat. Padahal, pohon jambu Pak Tani berdekatan dengan rumahnya, dan Pak Tani selalu menjaga kebunnya dengan sangat ketat di siang hari. Namun, tantangan justru membuat musang cerdik semakin terobsesi. Baginya, mencuri adalah sebuah permainan yang menguji kecerdasannya. Mengapa harus susah payah menunggu panen atau menanam sendiri jika aku bisa mendapatkan buah terbaik dengan sedikit trik? Pikirnya, penuh kesombongan. Setiap malam, ketika bulan bersinar sabit dan seluruh desa terlelap, musang cerdik menjalankan aksinya dengan keahlian seorang pencuri profesional. Ia memiliki jam alarm internal yang sangat akurat, membangunkannya tepat pada waktu paling sunyi di tengah malam. Taktik pertamanya adalah menyelinap di antara pagar bambu yang longgar. Ia bergerak sangat lambat dan tanpa suara, seperti bayangan yang merayap di tanah. Kemudian, ia akan menggunakan ranting kering yang dibawanya untuk menguji pijakan di tanah, memastikan tidak ada ranting yang berderak atau batu yang bergeser. Jika ada anjing penjaga yang menggonggong, musang cerdik akan segera bersembunyi dan menunggu, bahkan jika itu berarti harus menunggu selama 1 jam penuh. Strategi paling cerdiknya adalah ketika ia mulai memetik buah jambu. Ia tidak memetik langsung dari ranting yang mudah dicapai. Ia akan memanjat pohon lain yang lebih tinggi, lalu melompat ke dahan pohon jambu dari atas, sehingga ia tidak meninggalkan jejak kaki di bawah pohon jambu utama. Ia hanya mengambil jambu yang sudah matang sempurna, menghindari yang masih mentah atau terlalu busuk, seolah sedang berbelanja di pasar. Setelah mendapatkan 4 atau 5 buah jambu terbaik, ia akan kembali ke sarangnya, melalui rute yang berbeda dari kedatangannya. Dalam waktu seminggu, kerugian Pak Tani mulai terlihat. Jambu-jambu terbaiknya selalu hilang sebelum sempat dipanen. Pak Tani mengeluh kepada monyet tua, tetangganya, yang dikenal memiliki penglihatan tajam dan sering terjaga hingga larut malam. Aku yakin ada yang mencuri, monyet tua. Tidak mungkin buah itu jatuh, karena buah yang hilang selalu yang paling tinggi dan paling bagus, kata Pak Tani dengan wajah muram. Monyet tua, yang ternyata sudah beberapa kali memergoki musang cerdik, mengangguk sedih. Aku tahu siapa pelakunya, Pak Tani. Dia adalah musang cerdik. Kecerdasannya telah membuatnya menjadi malas bekerja dan memilih jalan curang. Jelas monyet tua. Pak Tani merasa marah, tetapi juga bingung. Musang cerdik terlalu lincah dan pintar. Jebakan apapun yang biasa ia pasang pasti akan terdeteksi. Sementara itu, musang cerdik semakin berani. Ia mulai mengambil jambu tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk diberikan kepada teman-temannya sesama musang. Ia memamerkan keahliannya, menceritakan detail operasinya, dan tertawa bangga atas kecerdasan superior yang ia miliki. Lihatlah, ini adalah hasil kerja otak, bukan kerja keras. Biarkan yang lain berkeringat, aku yang akan menikmati hasilnya, ujarnya sambil menggigit jambu renyah. Beberapa musang lain memperingatkannya. Mereka mengingatkan bahwa mencuri akan membawa bahaya dan aib, cepat atau lambat. Kecerdasanmu akan sia-sia jika kau gunakan untuk berbuat jahat, musang. Nasihat salah satu temannya. Musang cerdik hanya tertawa geli. Kalian semua terlalu penakut. Selama aku bergerak cepat dan berpikir 2 langkah di depan, tidak akan ada yang bisa menangkapku. Kesombongan dan rasa aman yang palsu telah membutakan mata hati musang cerdik dari risiko yang mengintai. Suatu sore, monyet tua datang menghadap Pak Tani dengan ide yang sangat cerdik. Kita tidak bisa menggunakan jebakan fisik, Pak Tani. Musang cerdik terlalu pintar untuk itu. Kita harus menggunakan kecerdasannya sendiri untuk melawannya, usul monyet tua. Pak Tani terdiam, penasaran.
Maksudmu? Kita akan memberinya tantangan palsu. Kita akan membuat dia terlalu percaya diri, hingga ia melupakan aturan emasnya sendiri. Kehati-hatian, jawab monyet tua sambil tersenyum misterius. Mereka berdua segera bekerja. Pak Tani memasang jebakan tikus kecil di dekat gerbang, yang sangat mudah terlihat dan dihindari. Lalu, di antara pohon jambu, ia menaruh tali-tali yang sengaja diletakkan dengan buruk dan terlihat jelas di bawah sinar bulan. Ini terlalu mudah, monyet tua. Dia pasti akan tahu ini jebakan bodoh, protes Pak Tani. Itu tujuannya. Dia akan berpikir, mereka menganggapku bodoh? Aku akan tunjukkan kecerdasanku dengan melewati jebakan konyol ini. Jelas, monyet tua. Sementara Pak Tani menyiapkan jebakan palsu itu, monyet tua menyiapkan bagian paling penting dari rencana mereka. Monyet tua mengambil sepotong papan yang dicat putih, dan di atasnya, ia menulis pesan dengan arang. Pesan itu berbunyi, jambu terakhir sudah dipetik. Musang cerdik tidak akan datang hari ini. Papan itu kemudian diletakkan di tengah-tengah kebun jambu, tepat di bawah pohon jambu yang paling rimbun dan paling sering dicuri. Malam tiba. Musang cerdik bangun dengan perut keroncongan, siap untuk beraksi. Ia menyelinap menuju kebun Pak Tani. Ketika ia masuk, ia melihat jebakan tikus kecil dan tali-tali yang diletakkan sembarangan. Hah, benar-benar penghinaan bagiku, ejek musang cerdik. Jebakan macam apa ini? Anak anjing pun bisa menghindarinya. Ia melewati jebakan-jebakan palsu itu dengan sangat mudah, membusungkan dada karena merasa superioritasnya diakui. Saat ia tiba di bawah pohon jambu favoritnya, ia melihat papan putih yang bertuliskan pesan. Musang cerdik membaca pesan itu. Jambu terakhir sudah dipetik. Musang cerdik tidak akan datang hari ini. Otaknya langsung memproses informasi itu. Jika jambu sudah dipetik, berarti aku datang terlambat. Jika dibilang aku tidak akan datang, itu berarti mereka ingin aku berpikir kebun ini aman. Ia yakin pesan itu adalah trik untuk membuatnya merasa aman dan datang lagi di hari berikutnya, atau untuk mengelabui dirinya bahwa tidak ada jambu tersisa. Mereka mencoba mengelabui musang cerdik. Aku akan buktikan bahwa aku yang paling cerdik di sini. Ia terkekeh. Musang cerdik mengabaikan pesan itu dan mulai memanjat. Ia yakin jambu terbaik masih tersembunyi di bagian atas pohon. Ia menggunakan semua trik memanjat dan melompat dari pohon tetangga, persis seperti yang sering ia lakukan. Ia mencapai dahan paling tinggi. Dan ya, di sana ada 5 buah jambu air yang besar, merah muda, dan tampak menggoda. Musang cerdik tersenyum puas. Strategi ini berhasil. Kecerdasan mereka jauh di bawahku. Ia meraih jambu pertama dan menggigitnya dengan nikmat. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang dingin dan lengket menyentuh ekornya. Musang cerdik menoleh. Ekornya ternyata telah menyentuh perekat lengket yang sangat kuat, yang tersembunyi di balik daun-daun tebal. Ia menarik ekornya, tetapi perekat itu terlalu kuat. Ekornya menempel pada dahan dengan sangat kokoh. Ia panik. Ia berusaha melepaskan diri, tetapi semakin ia meronta, semakin banyak bagian tubuhnya yang menempel pada perekat itu. Perekat itu adalah jebakan yang dipasang monyet tua, dibuat dari getah buah nangka dan madu liar yang tidak berbau, diletakkan persis di jalur yang biasa dilewati musang cerdik. Musang cerdik kini terperangkap, tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa meraung pelan dalam keputusasaan. Papan pesan tadi bukanlah jebakan. Papan itu adalah peringatan yang jujur. Jambu yang ia lihat dan ia curi adalah yang terakhir, yang sengaja ditinggalkan untuk menjadi umpan perekat. Ternyata, kecerdasan musang cerdik sendiri yang telah menjebaknya. Ia terlalu yakin dirinya lebih pintar dari semua orang. Beberapa saat kemudian, monyet tua muncul, diikuti oleh Pak Tani. Mereka tidak terlihat marah, hanya kecewa. Selamat pagi, musang cerdik. Kami tahu kau akan datang. Bukan karena kami cerdik, tapi karena kami tahu kau sombong, kata monyet tua. Musang cerdik menunduk malu. Aku minta maaf, bisiknya, suaranya tercekat. Pak Tani perlahan membebaskan musang cerdik dari perekat, tidak dengan kekerasan,
tetapi dengan hati-hati membersihkan getah itu. Kami tidak ingin menyakitimu, Musang. Kami hanya ingin menghentikanmu, kata Pak Tani lembut. Kecerdasanmu adalah anugerah, nah. Tapi kecerdasan tanpa hati, tanpa kejujuran, hanyalah alat untuk merugikan diri sendiri dan orang lain. Nasihat monyet tua. Musang cerdik duduk di tanah, ia tidak lagi memikirkan jambu, tetapi tentang kehormatannya yang hancur. Ia ingat tawa bangga yang ia keluarkan saat menceritakan aksinya kepada teman-temannya. Kini, rasa malu itu melumpuhkannya. Ia menyadari bahwa bukan saja ia mencuri buah, tetapi ia juga mencuri kepercayaan, ketenangan, dan rasa hormat dari komunitasnya. "Mengapa kalian tidak memukulku atau mengusirku?" tanya Musang cerdik. Air mata mulai menggenang di matanya. Hukuman terbesar bagi seorang yang cerdik adalah rasa malu. Rasa malu karena telah mengkhianati kemampuan diri sendiri, jawab monyet tua. Kami percaya kau bisa lebih baik, Musang. Kembalikan kecerdasanmu pada jalan yang benar. Sejak hari itu, Musang cerdik mengubah namanya menjadi Musang Jujur, sebagai pengingat akan kesalahannya. Ia tidak lagi mencuri. Sebaliknya, ia menawarkan kecerdasannya untuk membantu Pak Tani dan seluruh desa. Ia membuat sistem pengairan yang lebih efisien, menciptakan rak penyimpanan makanan agar tidak dijangkau hama, dan membantu mendistribusikan hasil panen. Musang Jujur tahu bahwa mendapatkan kembali kepercayaan adalah pekerjaan yang jauh lebih sulit daripada mencuri. Setiap hari, ia bekerja keras, dan setiap hari ia membuktikan bahwa ia telah benar-benar berubah. Kecerdasannya yang dulu digunakan untuk merusak, kini digunakan untuk membangun dan menyejahterakan. Ia menemukan kepuasan yang jauh lebih besar dalam pujian yang ia dapatkan dari hasil kerja kerasnya, bukan dari hasil curiannya. Kehidupan mengajarkan kita bahwa kecerdikan adalah modal, tetapi kejujuran adalah mata uang yang paling berharga. Tanpa kejujuran, semua kepandaian dan keahlian kita hanya akan menjadi bumerang yang menghancurkan diri sendiri. Kepandaian Musang cerdik akhirnya berguna, tetapi hanya setelah ia mencampakkannya dari kesombongan. Setiap perbuatan curang, sekecil apapun, akan selalu meninggalkan jejak dan membawa konsekuensi. Entah itu aib atau kehilangan kepercayaan. Jangan pernah tergoda dengan jalan pintas. Sesuatu yang didapatkan dengan cara tidak jujur tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Lebih baik menjadi sederhana tapi jujur daripada menjadi cerdik tapi menjadi pencuri. Musang Jujur akhirnya menjadi tokoh yang sangat dihormati, bukan karena ia pintar mencuri, tetapi karena ia pintar dalam berbuat baik. Kehormatan yang hilang itu kembali, sedikit demi sedikit, melalui setiap tindakan kebaikan yang ia lakukan. Pesan dari kisah ini sangat jelas. Integritas dan kejujuran adalah landasan dari setiap kecerdasan yang sejati. Jangan biarkan kecerdasanmu menjebakmu dalam kesombongan dan perbuatan buruk. Sebab, pada akhirnya, Musang Jujur membuktikan bahwa kecerdasan yang disertai hati yang tulus adalah aset terbesar. Mari kita selalu memilih jalan yang lurus, meskipun itu terasa lebih panjang dan melelahkan. Karena di ujung jalan kejujuran, selalu ada kedamaian dan kehormatan yang abadi. Jika kamu mendapatkan pelajaran berharga dari kisah Musang Jujur ini, silakan like video ini, share cerita ini, dan subscribe channel Dunia Sastra Anak untuk kisah-kisah moral yang menginspirasi lainnya.